Pernah kebayang nggak ada sebuah pertanian tanpa sinar matahari, tanpa tanah, dan yang ngurusin itu seekor udang? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi hari ini kita bakal bongkar kisah nyata yang luar biasa ini. Kita akan menyelam jauh banget ke dasar samudra, ke sebuah tempat yang namanya ventilasi hidrotermal. Coba bayangin deh, ini kayak geyser tapi di bawah laut. Retakan di dasar bumi yang nyemburin air super panas yang penuh sama mineral. Seberapa dalam? 3.500 meter di bawah permukaan. Tekanannya di sana itu gila, setara dengan 50 pesawat jumbo jet ditumpuk di atas satu koin. Cukup buat ngancurin hampir semua bentuk kehidupan yang kita tahu. Kita ngomongin tempat-tempat kayak lubang ventilasi snake pit di punggung Atlantik Tengah. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di tengah kegelapan abadi, tanpa setitik pun cahaya buat fotosintesis, dan dikelilingi air yang rasanya kayak sup kimia beracun, gimana caranya kehidupan bisa ada, apalagi sampai berkembang biak? Kenalin, ini dia pahlawan kita. Udang kecil ini, Rimicaris exocolata, bukan cuma nemuin cara buat hidup di sini. Dia mendominasi, membentuk koloni raksasa yang isinya ribuan udang. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah gimana udang ini ngelakuin hal yang mustahil. Kita akan mulai dari anatominya yang aneh, terus kita ungkap misteri makanannya, dan akhirnya kita temukan solusinya yang super jenius, sebuah pertanian berjalan. Baiklah, mari kita mulai investigasi kita dan kenalan lebih dekat sama makhluk yang satu ini. Namanya aja udah aneh kan? Yuk kita bedah. Rimicaris itu dari bahasa Latin, rima artinya celah. Ya, karena dia hidup di celah-celah dasar laut. Nah, exoculata artinya tanpa mata. Ini petunjuk penting tentang adaptasinya yang bakal kita bahas sebentar lagi. Sekarang kita sampai ke misteri utamanya. Gimana caranya udang ini mecahin masalah paling dasar buat bertahan hidup di lingkungan yang super mematikan ini? Daftar tantangannya itu panjang banget. Nggak ada tumbuhan sama sekali buat jadi dasar rantai makanan. Air di sekitarnya penuh racun, dan suhunya bisa berubah dari hampir beku jadi mendidih cuma dalam jarak beberapa senti aja. Nah ini dia, teka-teki sesungguhnya para ilmuwan sadar kalau bagian mulut udang ini tuh udah mengecil, kayak jarang dipakai gitu. Jadi, kalau nggak ada yang bisa dimakan dan alat makannya aja udah jarang dipakai, dia dapat energi dari mana? Dan jawabannya, wah ini jauh lebih aneh dan lebih keren dari yang siapapun bisa bayangin. Udang ini nggak cuma beradaptasi, dia menciptakan strateginya sendiri. Inilah rahasianya. Lihat gambar penampang kepala udang ini deh. Sadar nggak betapa gedenya ruang insangnya? Ruang yang harusnya cuma buat napas ini udah berevolusi jadi sesuatu yang benar-benar beda. Semacam rumah kaca pribadi buat bakteri. Konsep ilmiah di baliknya itu namanya ektosimbiosis. Ekto artinya di luar. Jadi udang ini nggak makan bakterinya langsung, tapi dia hidup bareng, kerjasama gitu dengan bakteri yang nutupin bagian-bagian tubuhnya yang udah termodifikasi. Coba lihat lebih dekat filamen-filamen ini. Itu bukan rambut loh. Itu adalah koloni bakteri yang super padat, sebuah taman yang hidup. Dan udang ini secara aktif merawat taman ini, ngasih semua yang bakteri butuhkan buat tumbuh subur. Jadi, kuncinya di sini, bukan fotosintesis, tapi kemosintesis. Bakteri-bakteri ini ngambil energi dari bahan kimia beracun di air, kayak hidrogen sulfida, dan ngubahnya jadi gula. Nah, udang-udang ini kemudian tinggal nyerap nutrisi super ini langsung lewat lapisan tipis di insangnya. Dia pada dasarnya memanen dan makan hasil dari pertanian internalnya sendiri. Keren kan? Buat bisa menjalankan pertanian seaneh itu, udang ini butuh tubuh yang sama anehnya. Yuk kita lihat gimana dia berevolusi jadi petani laut dalam yang sempurna. Perubahan dari remaja ke dewasa itu drastis banget. Waktu masih muda, udang ini ramping dan warnanya oranye cerah. Tapi pas dewasa, badannya berubah total. Karapasnya, cangkang di kepalanya, jadi bengkak banget buat nampung taman bakterinya yang makin besar, dan warnanya pun jadi pucat. Ingat kan, namanya exoculata, tanpa mata. Nah, organ di punggungnya ini sebenarnya bukan mata buat ngelihat gambar. Justru, organ ini super sensitif sama radiasi termal. Jadi, udang ini bisa melihat panas dari ventilasi dan navigasi di lingkungannya yang gelap gulita. Ada lagi adaptasi yang luar biasa, siklus ganti kulitnya, atau proses dia melepas kerangka luarnya. Dan udang ini melakukannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Biar kebayang ya perbedaannya, udang yang biasa kita tahu ganti kulit mungkin beberapa bulan sekali, Rimicaris exoculata melakukannya setiap 10 hari. Itu cepat banget. Kenapa secepat itu?
Soalnya air ventilasi yang kaya mineral itu ninggalin endapan, kayak kerak di panci gitu. Nah, kerak ini bisa nutupin dan mencekik bakteri-bakterinya. Jadi, setiap 10 hari, udang ini kayak pencet tombol reset. Dia lepasin cangkang lamanya yang udah berkerak dan mulai lagi dari awal dengan pertanian yang bersih. Oke, jadi udang ini adalah petani yang cerdik, penyintas yang tangguh. Tapi kenapa sih kita harus peduli sama satu spesies kecil ini? Sayangnya, habitat unik udang ini sekarang terancam. Tempat-tempat ini kaya akan mineral berharga yang jadi incaran industri tambang laut dalam. Aktivitas penambangan bisa secara fisik menghancurkan ventilasi-ventilasi ini. Dan karena udang ini adalah spesies kunci, artinya banyak spesies lain bergantung padanya, kalau dia punah bisa memicu efek domino yang menghancurkan seluruh ekosistem di sana. Kisah Rimicaris exoculata ini nunjukin ke kita bahwa kehidupan bisa nemuin cara yang paling gak terduga dan paling jenius buat berkembang di tempat yang paling gak bersahabat sekalipun. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Saat kita terus menjelajah dan mungkin mengeksploitasi perbatasan terakhir di planet kita, keajaiban apa lagi yang mungkin akan hilang sebelum kita sempat memahaminya?